Bro, gue nggak tahu kenapa akhir-akhir ini suasana pasar tuh terasa beda. Bukan cuma soal harga cabai atau beras yang naik pelan-pelan, tapi ada sesuatu yang bikin orang mulai belanja sambil mikir dua kali. Anehnya, berita soal kemarau panjang, logistik terganggu, sampai harga pangan dunia yang mulai naik lagi sekarang muncul hampir tiap hari di media resmi. Dan makin gue perhatiin, makin kelihatan kalau Juni 2026 ini bukan bulan yang bisa dianggap biasa. Beberapa hari lalu, gue ngobrol sama pemilik warung sembako dekat rumah. Dan dia bilang kalimat yang bikin gue kepikiran sampai malam. Kalau distribusi telat beberapa hari aja sekarang, harga bisa langsung berubah besok paginya. Di situ gue sadar, kadang krisis itu nggak datang dengan suara ledakan besar, tapi datang pelan-pelan lewat stok yang mulai tipis, harga yang naik diam-diam, dan dompet yang makin cepat kosong tanpa kita sadar. Siap? Mari kita bahas. Bro, banyak orang masih mikir krisis pangan itu identik sama rak supermarket kosong total atau orang rebutan mie instan kayak di film-film bencana. Padahal, realitanya nggak sesederhana itu. Krisis modern justru lebih licik. Barangnya kadang masih ada, tapi harganya bikin orang mikir keras sebelum ambil. Dan itu yang bahaya. Karena tekanan finansial paling mematikan bukan saat barang hilang, tapi saat penghasilan lu tetap, sementara kebutuhan pokok pelan-pelan berubah jadi barang mahal. Barang pertama yang wajib banget kamu perhatiin adalah beras. Ini bukan sekedar makanan pokok biasa. Beras itu semacam urat saraf psikologi ekonomi Indonesia. Coba pikir deh, kalau harga kopi naik, orang masih bisa ngurangin nongkrong. Tapi kalau harga beras naik, semua langsung terasa berat. Karena hampir semua rumah bergantung sama satu barang ini setiap hari tanpa jeda. Yang bikin situasinya menarik sekaligus mengkhawatirkan adalah kondisi tahun 2026 ini nggak hitam putih. Di satu sisi, stok nasional memang lagi diperkuat. Tapi masalahnya, tekanan bukan selalu muncul di level nasional. Tekanan itu muncul di pasar lokal, di distribusi antar kota, di ongkos solar, di irigasi sawah yang mulai kering, dan di kepanikan masyarakat yang bergerak lebih cepat daripada logika. Banyak orang nggak sadar kalau kenaikan harga beras sering dimulai dari hal kecil. Kadang cuma telat distribusi 2 hari. Kadang panen di satu daerah mundur beberapa minggu karena cuaca. Tapi efek psikologinya langsung brutal. Pedagang mulai tahan stok. Pembeli mulai beli lebih banyak, dan tiba-tiba harga berubah hanya dalam hitungan hari. Itu sebabnya beras jadi barang pertama yang paling sensitif menjelang Juni 2026. Yang lebih gila lagi, kemarau panjang bukan cuma soal sawah kekurangan air. Kemarau juga bikin biaya produksi naik diam-diam. Petani harus keluar biaya lebih buat pompa air, irigasi, sampai tenaga tambahan. Nah, saat biaya produksi naik dan distribusi makin mahal, harga akhir di pasar pasti ikut terdorong. Jadi sebenarnya yang sedang terjadi itu bukan sekedar beras mahal, tapi seluruh rantai ekonominya sedang ditekan dari banyak arah sekaligus. Barang kedua yang rawan bikin dompet sesak adalah minyak goreng. Banyak orang nganggep ini barang biasa karena bentuknya cuma cairan di plastik bening. Tapi coba bayangin, sehari tanpa minyak goreng di rumah. Warung makan langsung kacau, penjual gorengan kehilangan napas, makanan langsung goyang. Bahkan pengeluaran dapur harian bisa berubah total cuma gara-gara satu komoditas ini. Yang bikin minyak goreng berbahaya adalah hubungannya sama pasar global. Saat harga energi dunia naik, negara-negara besar mulai buru minyak nabati buat dijadikan biofuel. Dan lucunya, minyak yang harusnya masuk ke dapur malah masuk ke tangki kendaraan. Akibatnya pasokan global jadi lebih ketat, harga naik, dan efeknya sampai ke warung kecil dekat rumah kamu. Banyak orang nggak sadar kalau kenaikan minyak goreng itu efek dominonya panjang banget. Saat minyak mahal, biaya produksi makanan ikut naik. Harga gorengan naik, harga lauk naik. Pengeluaran harian membengkak tanpa terasa. Dan karena masyarakat Indonesia sangat bergantung sama makanan berbasis gorengan, efek psikologinya juga besar banget. Yang menarik, biasanya masyarakat baru sadar minyak goreng bermasalah saat antrean mulai muncul atau harga melonjak mendadak. Padahal tanda-tandanya sering muncul jauh sebelumnya. Harga energi dunia naik, ongkos logistik naik,
cuaca ganggu produksi sawit. Semua itu sebenarnya alarm awal yang sering diabaikan banyak orang. Barang ketiga yang diam-diam bisa jadi masalah besar adalah gula pasir. Nah, ini lucu, karena banyak orang merasa gula itu bukan kebutuhan utama. Tapi coba lihat lebih dalam. Hampir semua aktivitas ekonomi kecil menengah bersentuhan sama gula. Warung kopi, penjual minuman, pembuat kue, pedagang jajanan, sampai usaha rumahan, semuanya bergantung sama stabilitas harga gula. Dan yang bikin situasinya makin rumit, harga gula dunia sekarang sangat sensitif terhadap energi global. Negara-negara produsen besar mulai banyak mengalihkan tebu mereka buat produksi etanol karena harga energi lagi panas. Jadi, tebu yang harusnya jadi gula malah berubah jadi bahan bakar. Efeknya, pasokan gula dunia berkurang dan harga ikut terdorong naik. Banyak orang nggak sadar kalau saat harga gula naik, efeknya bukan cuma teh manis jadi mahal, tapi seluruh ekosistem usaha kecil ikut kena tekanan. Margin usaha makin tipis, modal harian membengkak. Dan yang paling bahaya, konsumen biasanya nggak sadar bahwa kenaikan harga kecil yang mereka lihat di jajanan atau minuman itu sebenarnya berasal dari tekanan bahan baku global. Barang keempat yang wajib diawasi serius adalah telur dan daging ayam. Ini penyelamat protein paling realistis buat banyak keluarga. Saat harga sapi nggak masuk akal, orang pindah ke ayam. Saat ikan susah atau mahal karena cuaca buruk, telur jadi solusi tercepat. Jadi, kalau komoditas ini terganggu, tekanan langsung terasa di meja makan sehari-hari. Masalahnya, harga ayam dan telur sangat bergantung sama biaya pakan ternak. Dan pakan ternak itu banyak dipengaruhi harga jagung, kedelai impor, energi, sampai ongkos transportasi. Jadi saat harga global mulai panas, peternak lokal ikut tertekan. Dan kalau biaya produksi naik terus sementara daya beli masyarakat lemah, banyak peternak akhirnya mengurangi produksi. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka pikir harga ayam dan telur naik cuma karena pedagang nakal. Padahal realitanya lebih kompleks. Dari biaya pakan, distribusi, cuaca, sampai logistik, semuanya saling terhubung. Jadi, ketika satu titik terganggu, harga protein paling dasar buat keluarga ikut terdorong naik. Yang paling bikin nenes sebenarnya bukan soal harga mahalnya, tapi dampak jangka panjangnya. Saat protein mulai terasa mahal, banyak keluarga tanpa sadar mulai mengurangi kualitas makan mereka. Dan itu pelan-pelan memengaruhi kesehatan, energi kerja, bahkan kualitas hidup sehari-hari. Jadi, isu telur dan ayam sebenarnya jauh lebih serius daripada sekedar harga pasar. Barang kelima yang paling sering diremehkan adalah tepung terigu. Padahal hampir semua makanan murah favorit masyarakat bergantung sama barang ini. Mie instan, gorengan, roti, bakso, jajanan sekolah, semuanya punya hubungan langsung sama gandum impor. Nah, disinilah titik rawannya. Indonesia belum bisa memproduksi gandum dalam skala besar. Artinya, kita masih sangat tergantung sama pasar luar negeri. Dan saat negara produsen gandum terganggu, cuaca, perang, pupuk mahal, atau logistik global macet, harga tepung di dalam negeri ikut kena dampaknya. Banyak pelaku usaha kecil nggak sadar bahwa ancaman terbesar usaha mereka kadang bukan sepi pembeli, tapi bahan baku yang naik diam-diam. Karena saat tepung naik, margin keuntungan langsung terkikis. Dan kalau harga jual dinaikkan terlalu cepat, pelanggan kabur. Akhirnya, usaha terjebak di tengah tekanan yang bikin napas makin sempit. Jadi, sekarang coba pikir baik-baik. 5 barang ini sebenarnya bukan cuma soal kebutuhan dapur. Ini cermin betapa rapuhnya rantai ekonomi modern yang kita pakai setiap hari. Dan yang bikin situasi Juni 2026 terasa berbeda adalah terlalu banyak tekanan datang bersamaan. Cuaca, energi, logistik, pasar global, sampai psikologi masyarakat semuanya bergerak di waktu yang sama. Dan di segmen berikutnya, kita bakal bongkar kenapa sebagian orang justru bisa mengambil peluang besar di tengah situasi yang bikin banyak orang lain panik total. Nah bro, di titik ini banyak orang mulai sadar kalau masalah sebenarnya bukan cuma soal harga naik, tapi soal bagaimana sistem ekonomi sekarang bikin hidup kita terlalu dekat sama batas aman.
Dulu, orang masih punya ruang napas. Harga naik sedikit masih bisa ditahan. Sekarang, banyak keluarga hidup dari gajian ke gajian. Jadi, begitu ada satu gangguan kecil di pangan atau logistik, efeknya langsung terasa brutal ke kehidupan sehari-hari. Yang menarik, tekanan ekonomi 2026 ini beda dibanding krisis lama. Karena sekarang semuanya serba terhubung. Cuaca terganggu di satu negara, harga dunia ikut bergerak. Harga energi naik di luar negeri, ongkos distribusi di pasar lokal ikut panas. Jadi, sebenarnya dapur rumah kita hari ini bukan cuma dipengaruhi kondisi dalam negeri, tapi juga keputusan ekonomi global yang bahkan nggak pernah kita lihat langsung. Banyak orang masih percaya kalau masalah pangan itu urusan petani dan pemerintah saja. Padahal kenyataannya, semua orang sekarang adalah bagian dari rantai distribusi ekonomi. Cara kamu belanja, cara kamu menyimpan uang, bahkan cara kamu panik, semuanya ikut mempengaruhi pasar. Dan ini yang jarang banget dibahas. Coba perhatikan pola masyarakat setiap kali muncul isu harga naik. Orang langsung menyerbu minimarket. Grup WhatsApp keluarga mulai panas. Pedagang mulai tahan stok. Dan media sosial penuh video orang belanja berlebihan. Nah, lucunya, kadang kenaikan harga terbesar justru bukan dimulai dari kelangkaan asli, tapi dari kepanikan massal yang bergerak lebih cepat daripada pasokan barang. Jadi, akar masalahnya sebenarnya bukan cuma stok, tapi psikologi manusia modern yang gampang takut kehilangan. Banyak orang nggak sadar kalau pasar itu sangat sensitif terhadap emosi. Begitu masyarakat mulai takut, sistem distribusi langsung ikut terguncang. Dan di era media sosial sekarang, kepanikan menyebar jauh lebih cepat daripada truk logistik. Ini alasan kenapa beberapa orang tetap tenang saat situasi ekonomi memanas, sementara yang lain langsung sesak napas. Orang yang tenang biasanya bukan karena mereka paling kaya, tapi karena mereka punya sistem. Mereka ngerti cara mengatur stok, cash flow, pengeluaran, dan pola belanja jauh sebelum situasi memburuk. Banyak keluarga sebenarnya hancur bukan saat krisis besar datang, tapi jauh sebelum itu. Karena gaya hidup mereka terlalu rapuh. Semua uang habis buat mempertahankan citra normal. Nongkrong tetap jalan, cicilan tetap dipaksa, gaya hidup tetap tinggi. Tapi nggak ada bantalan sama sekali saat kebutuhan pokok mulai naik diam-diam. Dan ini yang bikin situasi 2026 terasa menakutkan. Karena tekanan datang dari banyak arah sekaligus. Harga pangan naik, biaya transportasi naik, tagihan rumah tangga naik. Sementara pertumbuhan penghasilan banyak orang berjalan lambat. Akhirnya yang terjadi bukan ledakan besar, tapi kelelahan finansial pelan-pelan yang bikin orang kehilangan tenaga hidup sedikit demi sedikit. Banyak orang nggak sadar kalau kemiskinan modern sering datang dalam bentuk yang sangat rapi. Rumah masih terlihat normal, motor masih ada, masih bisa upload story nongkrong, tapi isi rekening makin tipis, utang makin numpuk, dan belanja bulanan mulai terasa seperti perang kecil setiap minggu. Nah, disinilah pola pikir bertahan hidup mulai penting. Karena orang yang selamat di masa sulit biasanya bukan yang paling pintar teori ekonomi, tapi yang paling cepat beradaptasi. Mereka mulai mengurangi pemborosan kecil, mulai memperhatikan arus uang harian, mulai membedakan mana kebutuhan dan mana pelarian emosional. Salah satu kesalahan terbesar masyarakat hari ini adalah terlalu bergantung pada sistem besar tanpa punya cadangan mandiri. Semua kebutuhan dibeli harian, semua uang diputar habis, semua harapan ditaruh pada semoga bulan depan aman. Padahal dunia sekarang terlalu tidak stabil buat hidup tanpa bantalan sama sekali. Dan lucunya, saat kondisi mulai memanas, banyak orang justru mengambil keputusan paling berbahaya. Mereka panik belanja pakai utang, pinjam online demi menimbun barang, atau memaksakan gaya hidup supaya terlihat tetap aman di depan orang lain. Padahal itu sama saja kayak menutup kebocoran kapal pakai kertas. Orang yang benar-benar kuat biasanya justru bergerak diam-diam. Mereka mulai membangun hubungan dengan pemasok lokal, belanja lebih disiplin, menyimpan barang secukupnya. Bahkan ada yang mulai menanam kebutuhan sederhana sendiri di rumah. Karena mereka sadar, ketahanan finansial bukan soal terlihat kaya,
tapi soal punya kontrol saat situasi berubah liar. Yang menarik lagi, di tengah tekanan seperti ini sebenarnya selalu muncul peluang baru. Saat banyak orang sibuk panik, sebagian orang mulai membangun usaha distribusi lokal, usaha makanan hemat, budidaya pangan rumahan, sampai kerjasama antar tetangga buat beli barang langsung dari sumber pertama. Dan biasanya kelompok seperti ini justru keluar lebih kuat setelah krisis lewat. Banyak orang mengira gotong royong itu cuma slogan lama. Padahal di tengah tekanan ekonomi modern, itu justru senjata paling realistis. Karena masalah terbesar saat harga naik biasanya bukan stok nasional, tapi rantai distribusi yang terlalu panjang. Jadi semakin dekat hubungan masyarakat dengan sumber pangan lokal, semakin kuat daya tahannya. Coba lihat kenapa beberapa warung kecil bisa bertahan saat situasi sulit. Karena mereka punya relasi langsung dengan petani, peternak, atau distributor lokal. Mereka nggak terlalu bergantung sama rantai besar yang panjang dan lambat. Dan pola seperti ini sebenarnya bisa diterapkan juga di level rumah tangga. Banyak keluarga sekarang mulai sadar bahwa hemat bukan berarti hidup sengsara, tapi hidup lebih sadar. Masak sendiri lebih sering, mengurangi jajan impulsif, menyimpan stok secukupnya, dan fokus membangun keamanan finansial dibanding mengejar pengakuan sosial yang cuma bertahan beberapa jam di media sosial. Karena realitanya bro, dunia sedang berubah. Biaya hidup bergerak lebih cepat daripada kemampuan banyak orang buat menyesuaikan diri. Dan kalau seseorang masih hidup dengan pola lama di situasi baru seperti sekarang, tekanan finansial bakal terasa makin ganas dari tahun ke tahun. Jadi, kalau kamu tanya, solusi paling mendasar dari semua ancaman ini sebenarnya sederhana, tapi nggak mudah dijalani. Bangun disiplin. Kurangi gaya hidup yang nggak perlu. Punya cadangan, dekat dengan komunitas lokal, dan belajar membaca tanda ekonomi sebelum semuanya terlambat. Karena orang yang bertahan di masa sulit bukan orang yang paling berani nekat, tapi orang yang paling siap menghadapi perubahan. Dan di segmen berikutnya, kita bakal bahas langkah paling praktis dan tidak biasa yang bisa langsung kamu lakukan mulai minggu ini buat menjaga dapur tetap aman, menjaga arus uang tetap stabil, dan mengurangi risiko finansial kalau situasi Juni 2026 benar-benar mulai memanas lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang. Oke bro, sekarang pertanyaannya bukan lagi, apa Juni 2026 bakal berat? Tapi lebih penting dari itu, apa yang bisa kita lakukan mulai sekarang supaya nggak ikut tenggelam kalau tekanan ekonomi makin panas? Karena jujur aja, banyak orang tahu ada masalah, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya cuma doom scrolling tiap malam sambil makin takut sendiri. Langkah pertama yang paling underrated justru bukan beli barang banyak-banyak, tapi audit dapur dan pola belanja rumah sendiri. Coba perhatikan pengeluaran 30 hari terakhir. Kamu bakal kaget lihat berapa banyak uang bocor ke hal kecil yang sebenarnya nggak bikin hidup lebih aman. Dan lucunya, kebocoran kecil ini sering lebih mematikan daripada satu pengeluaran besar. Banyak orang fokus cari tambahan penghasilan, tapi lupa menutup lubang pengeluaran. Padahal, kalau kebutuhan pokok mulai naik, kemampuan mengontrol arus uang jauh lebih penting daripada sekedar terlihat sibuk kerja terus. Karena uang yang nggak bocor itu sama berharganya dengan uang tambahan. Mulai sekarang biasakan punya stok tenang, bukan stok panik. Ini beda banget. Stok panik itu beli brutal saat harga mulai viral naik. Stok tenang itu nyicil perlahan saat situasi masih normal. Beras sedikit, minyak sedikit, gula secukupnya. Jadi saat pasar mulai panas, kamu nggak ikut emosional. Banyak orang nggak sadar kalau keputusan finansial terburuk biasanya diambil saat pikiran lagi takut. Orang yang tenang bisa belanja rasional. Orang yang panik belanja berdasarkan emosi. Dan pasar modern sangat suka memanfaatkan kepanikan manusia. Teknik berikutnya yang jarang dibahas adalah membangun jalur pangan pendek. Maksudnya apa? Jangan terlalu bergantung sama rantai distribusi panjang. Mulai kenal peternak lokal, tukang sayur langganan, atau supplier kecil dekat lingkungan rumah. Karena saat distribusi besar terganggu, hubungan lokal justru jadi penyelamat. Banyak keluarga sekarang mulai bikin grup patungan belanja kecil-kecilan.
Misalnya beli beras langsung dari penggilingan atau petani dalam jumlah bersama. Hasilnya, harga lebih stabil, kualitas lebih bagus, dan tekanan biaya distribusi bisa ditekan. Ini sederhana, tapi dampaknya besar banget kalau dilakukan konsisten. Teknik lain yang kelihatannya sepele tapi powerful adalah memisahkan uang bertahan hidup dari uang harian biasa. Jadi, jangan semua uang campur jadi satu di rekening utama. Sisihkan dana khusus buat kebutuhan pokok minimal beberapa minggu. Karena saat kondisi mulai kacau, orang yang punya ruang napas finansial selalu lebih tenang mengambil keputusan. Yang menarik, banyak keluarga sebenarnya bukan kekurangan uang total, tapi mereka nggak punya struktur uang. Semua masuk langsung habis. Akhirnya, saat harga naik sedikit aja, hidup langsung goyang. Jadi mulai sekarang biasakan bikin sistem sederhana, walaupun penghasilan belum besar. Nah, ini yang paling penting. Belajar hidup sedikit di bawah kemampuan, bukan tepat di batas kemampuan. Karena hidup tepat di batas itu berbahaya banget di era sekarang. Begitu ada satu kenaikan harga atau gangguan kecil, seluruh keuangan langsung ambruk kayak domino. Banyak orang merasa aman karena masih bisa bayar cicilan bulan ini. Padahal aman finansial itu bukan soal masih bisa bayar, tapi soal masih bisa bertahan kalau situasi memburuk. Dan dua hal itu beda jauh. Mulai kurangi ketergantungan sama makanan impulsif dan jajan emosional. Kedengarannya receh, tapi ini salah satu kebiasaan yang diam-diam bikin pengeluaran bocor parah. Apalagi sekarang harga makanan jadi gampang naik karena biaya bahan baku dan distribusi ikut terdorong. Ada satu pola yang menarik dari keluarga yang relatif kuat menghadapi tekanan ekonomi. Mereka biasanya punya kebiasaan sederhana, lebih sering masak sendiri. Karena masak sendiri bukan cuma lebih hemat, tapi juga bikin kontrol terhadap pengeluaran jauh lebih stabil. Dan jangan salah, kemampuan memasak sederhana sekarang malah mulai jadi skill bertahan hidup modern. Karena saat harga luar makin mahal, orang yang bisa mengelola bahan makanan dengan efisien bakal jauh lebih unggul dibanding yang sepenuhnya bergantung pada makanan instan dan konsumsi luar rumah. Kalau kamu punya ruang kecil di rumah, mulai pikirkan tanaman pangan sederhana. Cabai, tomat, daun bawang, atau kebutuhan dasar dapur lain. Jangan lihat hasilnya dari nominal besar dulu, tapi lihat dari mentalitas mandiri yang sedang dibangun. Karena ketahanan finansial itu sering dimulai dari kebiasaan kecil yang diremehkan orang lain. Buat yang punya usaha kecil, mulai evaluasi produk yang terlalu bergantung sama bahan baku sensitif seperti tepung, minyak, atau gula. Banyak usaha bangkrut bukan karena nggak laku, tapi karena mereka telat menyesuaikan strategi saat biaya bahan baku mulai bergerak naik. Kadang solusi terbaik bukan menaikkan harga brutal, tapi mengecilkan porsi sedikit, mengurangi pemborosan produksi, atau mencari supplier alternatif lebih dekat. Orang yang fleksibel biasanya lebih kuat bertahan dibanding yang keras kepala mempertahankan pola lama. Dan satu hal yang sering diremehkan, jangan malu hidup lebih sederhana sementara waktu. Karena banyak orang justru hancur finansial gara-gara terlalu sibuk menjaga gengsi di tengah situasi ekonomi yang berubah cepat. Mereka ingin terlihat aman, padahal isi kepalanya penuh tekanan tiap malam. Bro, dunia sekarang menghukum orang yang hidup tanpa cadangan dan tanpa strategi. Tapi di saat yang sama, dunia juga mulai memberi peluang besar buat orang yang disiplin, adaptif, dan bisa membaca arah perubahan lebih cepat daripada kebanyakan orang. Jadi mulai minggu ini, jangan cuma sibuk cari uang tambahan, tapi bangun sistem bertahan hidup finansial yang bikin kamu tetap tenang saat orang lain mulai panik. Karena di era seperti sekarang, ketenangan itu bukan cuma soal mental, tapi aset yang nilainya makin mahal dari tahun ke tahun. Jadi kalau kita tarik semua pembahasan ini pelan-pelan, sebenarnya ancaman terbesar di Juni 2026 nanti bukan cuma soal 5 barang pokok yang bisa naik atau langka mendadak, tapi soal seberapa siap mental dan finansial kita menghadapi dunia yang sekarang bergeraknya jauh lebih cepat dibanding kemampuan banyak orang buat beradaptasi. Karena realitanya, tekanan ekonomi modern gak selalu datang dengan suara ledakan besar. Kadang dia datang diam-diam, lewat tagihan yang makin berat,
harga pasar yang berubah pelan, dan rasa cemas yang mulai muncul tiap kali buka dompet. Dan yang bikin situasi sekarang terasa berbeda adalah semuanya terjadi bersamaan. Cuaca ekstrim mulai mengganggu produksi pangan. Harga energi global bikin distribusi makin mahal. Pasar dunia makin tidak stabil, sementara banyak orang masih hidup tanpa bantalan sama sekali. Itu sebabnya kenapa barang seperti beras, minyak goreng, gula, telur, ayam, sampai tepung terigu sekarang bukan lagi sekedar kebutuhan biasa, tapi mulai berubah jadi simbol ketahanan hidup keluarga. Tapi satu hal penting yang gue pengen kamu ingat, video ini bukan buat bikin kamu takut sama masa depan, justru sebaliknya. Ini buat ngebuka mata bahwa orang yang paling kuat di era sekarang bukan orang yang paling kaya atau paling viral, tapi orang yang paling siap, paling disiplin, dan paling cepat membaca perubahan sebelum semuanya terlambat. Karena di tengah situasi seperti ini, banyak orang akan sibuk panik, sibuk menyalahkan keadaan, sibuk pura-pura aman demi gengsi sosial. Tapi sebagian kecil orang lainnya mulai diam-diam membangun sistem hidup yang lebih kuat. Mereka mulai hemat dengan sadar, mulai punya stok tenang, mulai mengurangi pemborosan, mulai dekat dengan komunitas lokal, dan pelan-pelan mereka membangun ketahanan finansial yang gak gampang dihancurkan situasi. Bro, kadang yang bikin seseorang jatuh bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena hidupnya terlalu rapuh menghadapi perubahan. Dan dunia hari ini sangat kejam terhadap orang yang gak siap. Harga bisa berubah cepat, situasi bisa berubah mendadak. Tapi orang yang punya disiplin, cadangan, dan pola pikir tenang biasanya selalu punya peluang lebih besar buat bertahan. Jadi mulai malam ini coba duduk sebentar. Lihat kondisi rumah tangga kamu. Lihat cara kamu belanja. Lihat kemana uang kamu pergi tiap bulan. Dan tanya jujur ke diri sendiri. Kalau situasi makin berat beberapa bulan ke depan, apakah hidup kamu cukup kuat buat bertahan? Karena kadang perubahan besar dimulai bukan dari uang miliaran, tapi dari keputusan kecil yang dilakukan konsisten setiap hari. Dan kalau kamu ngerasa video ini membuka cara pandang baru tentang kondisi ekonomi yang sedang terjadi sekarang, gua mau satu hal dari kamu. Tulis di kolom komentar, siap jadi lebih kuat. Biar gua tahu siapa aja di sini yang memilih buat bangun disiplin dan ketahanan finansial mulai hari ini, bukan nanti saat semuanya sudah terlambat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Karena di channel ini kita bukan cuma ngomongin uang, tapi cara bertahan, berkembang, dan tetap waras di dunia yang makin gak gampang dibaca. Share video ini ke keluarga atau teman kamu yang mulai merasa hidup makin berat akhir-akhir ini. Siapa tahu satu video ini bisa jadi alarm yang menyelamatkan cara mereka mengatur masa depan. Ingat bro, badai ekonomi selalu datang dan pergi. Tapi orang yang belajar membaca arah angin lebih cepat biasanya nggak cuma selamat, mereka justru keluar jadi lebih kuat daripada sebelumnya. You are in control.